Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Minamania, selamat pagi bagi Minamania yang ada di Indonesia bagian Barat dan selamat siang bagi Minamania yang ada di Indonesia bagian Timur. Wah, gimana nih kabar Minamania semuanya? Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu sehat selalu ya. Oke, jadi kita kembali lagi di ruang konseling Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Pada episode kali ini sedikit unik nih, berbeda dengan episode kelima kemarin. Jadi sudah 5 episode ruang konseling ini sebelumnya kita sudah membahas tentang inovasi baik berupa alat atau metode budidaya. Nah, kali ini kita akan membahas inovasi tentang kegiatan perikanan tahunan yang dikembangkan dari adat dan budaya masyarakat. Nah, penasaran kan pastinya apa nih inovasi yang akan kita bahas hari ini? Narasumber kali ini adalah pencetus acara yang bernama Festival Sontong. Sesuai dengan namanya, festival ini adalah kegiatan untuk menangkap sontong ramai-ramai oleh masyarakat Ambon. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Amalia Ratri, hari ini yang akan nemenin kalian selama 1 jam ke depan buat ngobrol bareng di acara Ruang Konseling. Untuk itu, kita langsung aja mengundang Ahneta Lohenapasi atau kerap disapa Anet yang merupakan penyuluh perikanan negeri Hukurila Ambon sekaligus inisiator Festival Sontong. Selamat pagi Bu Anet di Indonesia bagian Barat dan selamat siang ya Bu, di sana udah jam 11 ya Bu ya? Ya, di sini udah jam 11 Bu Amalia. Selamat siang Ibu Amalia. Gimana kabarnya nih Bu? Bagaimana? Ya. Ya, gimana kabarnya Bu Anet Bu? Baik selalu Bu. Puji Tuhan ya Bu. Nah Minamania belum semuanya kenal nih dengan Bu Anet. Nah boleh Bu memperkenalkan diri terlebih dahulu, sebenarnya siapa sih Bu Anet ini? Silakan. Baik, halo Sobat Mania semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahneta Lohenapesi. Saya adalah penyuluh perikanan Kota Ambon dari Satminkal BP3 Ambon. Dengan lokasi kerja saya yaitu di Kota Ambon, Negeri Hukurila, Naku, Kilang, dan Lehari. Demikian profil dari diri saya. Terima kasih. Ya, Bu, mungkin Minamania nih belum tahu nih Bu, Negeri Hukurila itu tuh apa ya Bu? Negeri itu kan mungkin istilahnya di Ambon dengan yang di daerah lain ini berbeda. Mungkin sedikit bisa diinformasikan Bu, negeri ini tuh apakah sama seperti negeri yang dimaksud orang-orang lain atau gimana Ibu? Iya, jadi untuk nama negeri itu artinya desa. Karena negeri ini merupakan desa yang merupakan desa adat. Sehingga dinamakan desa adat yang dipimpin oleh raja, sehingga dinamakan negeri. Jadi untuk negeri Hukurila ini merupakan negeri adat, seperti itu. Oke, berarti desa adat ya Bu ya? Ya. Oke Bu Anet. Kemarin tim konseling perikanan ini sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan melalui fitur question and answer di platform Instagram. Nah, di kesempatan hari ini kami akan menanyakan langsung kepada Bu Anet untuk menjawab pertanyaan para Minamania semuanya. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Bu, secara singkat Festival Sontong ini sebenarnya apa sih Bu? Silakan. Ya, jadi Festival Sontong ini merupakan salah satu kegiatan penangkapan sontong yang dilakukan oleh para nelayan di tengah laut dengan secara tradisional. Artinya mereka menggunakan perahu dan lampu petromax, kemudian menuju ke laut. Setelah itu mereka mengumpulkan sontong itu dengan menggunakan lampu. Setelah mengumpulkan sontong-sontong yang ada di tengah laut, kemudian mereka melakukan proses pengantaran sampai ke tepi pantai. Di situ ada satu proses lagi yang namanya proses timbah sontong. Seperti itu. Oke, berarti mengambil dari laut terus dibawa ke pesisir untuk ditimba gitu ya Bu, ditimbang istilahnya ya. Seperti itu. Oke, nah Bu, asal mulanya gimana nih Bu? Mungkin bisa diceritakan kenapa bisa mencetuskan ini sebagai Festival Sontong? Ya, jadi asal mula hingga Festival Sontong ini bisa dilaksanakan, yaitu setelah saya bertugas di negeri Hukurila ini, saya kemudian
berdiskusi dengan para nelayan, saya merangkul mereka, saya mencoba untuk berbaur dengan nelayan, kemudian menggali berbagai macam informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan perikanan yang ada di negeri Hukurila ini. Kemudian para nelayan mengatakan bahwa ada satu kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan dari para nelayan ini, yaitu kebiasaan antar dan timba sontong ini. Kemudian saya tertarik, saya bertanya lagi kepada para nelayan bahwa apakah memang sontong yang dihasilkan ini banyak di negeri ini. Nah, kemudian para nelayan ini mengatakan bahwa sangat banyak, Bu, karena sontong yang dihasilkan ini kan sontong yang berada pada musim tertentu, yaitu puncaknya yang banyaknya itu pada bulan Oktober, November, dan Desember. Di situ musim sontong ini sangat banyak, sehingga sering dilakukan kegiatan antar dan timba sontong ini oleh para nelayan. Nah, di situ saya sangat tertarik. Kemudian saya berpikir bahwa kok bisa kegiatan sebagus ini, seunik ini, tidak dilakukan satu kegiatan yang memang bisa memperkenalkan potensi sontong ini yang ada di negeri ini. Kemudian saya berpikir untuk mengadakan satu kegiatan festival sontong ini untuk bisa memperkenalkan kepada seluruh dunia bahwa ada potensi yang sebesar ini, supaya semua orang juga tahu bahwa ada satu kegiatan yang memang benar-benar sangat unik yang bisa memajukan sektor kelautan dan perikanan yang ada di negeri ini. Kemudian saya berdiskusi dengan nelayan, saya mengatakan kepada nelayan bahwa bagaimana kalau untuk mengembangkan kegiatan ini kita lakukan satu kegiatan yang besar yang bisa mengangkat potensi ini. Nah, kita lakukan kegiatan festival sontong. Nah, kemudian nelayan sangat setuju. Nelayan bilang, aduh Ibu, kita setuju dengan kegiatan ini, tapi bagaimana caranya? Itu yang dikatakan para nelayan. Kemudian saya berpikir, saya mengatakan kepada mereka bahwa kalian tidak perlu untuk berpikir sampai bagaimana caranya. Yang penting kalian setuju, kita bisa bekerja sama dengan sangat baik, maka kegiatan ini bisa terlaksana juga. Nah, kemudian saya karena sudah disetujui oleh para nelayan, kemudian saya berkoordinasi dengan pemerintah negeri. Saya berkoordinasi dengan pemerintah negeri. Saya mengatakan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan festival sontong. Saya dan nelayan akan melaksanakan kegiatan festival sontong. Kemudian Bapak Raja Negeri Hukurila ini sangat setuju. Beliau sangat mendukung kegiatan festival sontong ini. Kemudian setelah disetujui oleh pemerintah negeri Hukurila, saya langsung berkoordinasi juga dengan Dinas Perikanan Kota. Ya, saya berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Kota, dengan Kadis Perikanannya. Kadis juga sangat menyetujui kegiatan ini. Setelah itu, saya mengajak pemerintah negeri, kita sama-sama menghadap ke Wali Kota Ambon, ke pejabat Wali Kota Ambon, untuk melaporkan kegiatan ini, bahwa kami, saya dan nelayan beserta pemerintah negeri, kami akan melaksanakan kegiatan festival sontong di negeri Hukurila ini. Laporan kami ini sangat diapresiasi oleh Bapak Pejabat Wali Kota. Beliau sangat senang karena dengan adanya kegiatan ini juga bisa menambah budaya bagi Kota Ambon. Beliau mengatakan bahwa saya dan semua OPD yang ada di pemerintah Kota Ambon ini, kami akan mendukung kegiatan festival sontong yang akan dilaksanakan oleh para nelayan dan pemerintah negeri di negeri Hukurila ini. Seperti itu asal mulanya. Maka kegiatan ini pun langsung kami laksanakan, seperti itu Ibu. Iya, dan ini yang pertama kali ya Bu ya? Ya, ini merupakan gebrakan pertama yang dilakukan oleh saya dan nelayan di negeri Hukurila ini. Oke, Bu. Nah, karena ini masih pertama nih Bu, sebelumnya adanya festival sontong ini gimana Bu? Jadi sebelum ada festival sontong, mungkin para nelayan ini apakah melakukan kegiatan yang sama atau bagaimana Bu? Ya, jadi sebelum adanya festival sontong ini,
nelayan melakukan kegiatan penangkapan sontong ini dengan cara itu, seperti yang tadi saya bilang, dengan cara antar dan timba sontong. Ini sudah menjadi satu tradisi yang memang sudah dilaksanakan oleh para nelayan dari tahun 1990 dari para leluhur, kemudian diturunkan sampai dilaksanakan sampai sekarang oleh generasi yang sekarang. Namun kegiatan ini, kegiatan antar dan timba sontong ini dilakukan hanya biasa-biasa saja, hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan saja, untuk menambah pendapatan mereka saja. Namun tidak ada satu kegiatan yang memang memperkenalkan kegiatan seunik ini. Ya, dengan hadirnya saya di situ, saya karena tertarik, saya melihat potensi dengan keaktifan nelayan yang ada di situ, makanya saya berusaha untuk bisa memajukan nelayan ini, memperkenalkan potensi-potensi yang ada di negeri ini dengan cara membuat satu kegiatan yang besar, supaya semua orang, semua dunia bisa mengetahui bahwa di Hukurila ini ternyata potensi perikanannya sangat besar dengan jumlah nelayan yang cukup banyak dan sangat aktif dalam melakukan kegiatan di sektor kelautan dan perikanan, seperti itu. Oke, jadi memang dari dulu nih sudah ada, cuman karena tidak dikemas dengan baik, makanya datangnya Bu Anet sebagai penyuluh ini membuat gebrakan baru gitu ya Bu ya. Ya. Nah Bu, saya pengen tahu nih Bu, gimana sih Bu prosesi festival sontong di beberapa negeri ya Bu ya? Kan ada negeri Hukurila, ada negeri yang lainnya juga. Nah, apakah ada prosesi khusus nih Bu? Mungkin ada upacara adat terlebih dahulu sebelum para nelayan ini melaut untuk mengambil sontong atau seperti apa Bu? Ya, jadi kegiatan festival sontong ini sengaja saya buat dalam prosesi adat, ya, karena negeri Hukurila ini kan merupakan negeri adat, kan, dan kemudian negeri Hukurila ini sudah ditetapkan sebagai lokasi masyarakat hukum adat. Kemudian saya berpikir bagaimana jika kegiatan di sektor kelautan dan perikanan ini kegiatan festival sontong ini saya kemas dalam satu bentuk adat dan budaya agar terlihat sakral dan lebih, artinya semua orang juga tahu bahwa ternyata Hukurila ini bukan saja sekedar nama seperti negeri adat, namun benar-benar di situ ada kegiatan adat istiadat yang memang dilakukan di negeri itu, seperti itu, bahwa benar-benar negeri ini memang benar-benar negeri adat. Nah, di sini saya sengaja membuat satu prosesi adat, yaitu pada saat pengantaran nelayan menuju ke laut sebelum melakukan penangkapan sontong ini. Di situ pun saya berkoordinasi dengan badan saniri, istilahnya di sana tuh ketua adat perkumpulan adatnya itu namanya saniri negeri. Saya berkoordinasi dengan ketua adatnya dan kemudian dengan seluruh perangkat saniri negerinya, dan mereka juga setuju untuk melakukan prosesi adat di dalam kegiatan festival sontong ini, dan seperti itu Ibu. Oke. Nah Bu, untuk prosesi adatnya kan tadi kan Ibu menjelaskan, jadi sebelum para nelayan ini berangkat, ini ada prosesi adatnya. Boleh tahu nggak Bu, prosesi adatnya ini meliputi apa aja Bu? Ya, prosesi adatnya ini jadi ada satu adat yang memang adat pelepasan nelayan yang memang dilakukan oleh badan sendiri. Jadi sebelum kegiatan festival sontong ini dilaksanakan, prosesi adat itu sudah dilaksanakan pada saat proses penyambutan pejabat wali kota. Di situ sudah diarak-arakan dengan tifa dan toto buang. Nah, kemudian sebelum sampai ke melakukan kegiatan adatnya kan di pantai nih. Jadi sebelum sampai ke pantai, di situ ada penyambutan adatnya dengan tarian cakalele. Tarian cakalele ini merupakan salah satu lambang adat istiadat dari negeri Hukurila ini.
setelah penyambutan dengan Cakalele, kemudian para tetua adat ini mereka langsung menuju ke tepi pantai untuk melakukan prosesi adat. Di situ adatnya menggunakan bahasa-bahasa daerah, bahasa adat yang ada di negeri Hukurila itu, kemudian melakukan prosesi adat dengan penyiraman air adat ya seperti itu ke para nelayan. Setelah itu baru melakukan pelepasannya ke lautan untuk melakukan proses penangkapan sontong ini. Gitu. Oke, wah cukup menarik ya Bu Deni, gebrakan baru juga memadukan antara kegiatan kelautan dan perikanan dengan adat istiadat di Hukurila. Nah Bu, untuk Festival Sontong sendiri ini sudah menggandeng pihak mana saja Bu? Tadi kan Ibu juga menyampaikan bahwa dari pemerintah negeri Hukurila juga sudah menyetujui atau mendukung gitu, dan pemerintah kota pun juga mendukung juga. Apakah ada pihak lain seperti pihak-pihak swasta yang mendukung kegiatan Festival Sontong ini? Ya, kegiatan ini sangat didukung oleh semua pihak ya Bu ya. Selain dari pemerintah negeri Hukurila sendiri, kemudian didukung oleh pemerintah Kota Ambon, pejabat wali kota dengan seluruh OPD yang ada di pemerintah Kota Ambon. Kegiatan ini juga sangat didukung oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Kota Ambon. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Kota Ambon, instansi saya yang memang sangat mendukung baik secara material maupun secara spiritual, sangat berkontribusi, sangat mendukung kegiatan ini. Terima kasih untuk Pak Abu beserta seluruh pegawai di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon. Terima kasih banyak atas dukungannya bagi saya dan nelayan dalam melaksanakan kegiatan Festival Sontong ini. Ya, kegiatan ini juga sangat didukung oleh pihak-pihak swasta, yaitu dari pihak perusahaan yang menjadi tempat pemasaran dari para nelayan di negeri Hukurila. Mereka juga sangat berkontribusi dan sangat mendukung kegiatan ini. Juga dari pihak Bank Indonesia yang memang saat itu sangat membantu kami juga, berkontribusi juga dan mendukung kami dalam setiap kegiatan. Kami juga mengucap terima kasih bagi pihak-pihak yang memberikan sumbangsi kepada kami. Itu juga banyak, ada beberapa para donatur, itu mereka juga cukup membantu kami sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan sangat sukses, mencapai puncak kesuksesan dan memang mendapat pujian dari Bapak PJ Wali Kota, seperti itu. Oke, jadi memang banyak yang mendukung dengan adanya Festival Sontong ini gitu ya Bu ya. Banyak. Nah sebelumnya untuk Minamania yang pengen bertanya melalui live Instagram, boleh langsung komen aja ya Minamania. Nah Bu Anet, apa sih Bu perbedaan yang mungkin dirasakan setelah adat ini dikemas menjadi Festival Sontong dari yang sebelumnya ini ada kegiatan seperti ini? Ya, ada sedikit perbedaan ya Bu ya, yang memang kegiatan yang tadinya hanya merupakan kebiasaan nelayan yang hanya dilakukan secara biasa-biasa saja. Namun setelah dilakukan dalam satu kegiatan festival, kegiatan ini menjadi sangat unik, menjadi satu kearifan lokal yang memang bisa memajukan negeri ini sendiri. Dan memang pada akhirnya kegiatan ini banyak menjadi sorotan. Banyak sekali yang sudah menghubungi saya terkait kegiatan ini. Apakah kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan lagi di tahun depan? Karena mereka ingin menyaksikan secara langsung kegiatan ini. Apalagi di situ ada prosesi adat dan atraksi budaya. Jadi bisa menjadi satu ajang pariwisata yang memang bisa dinikmati oleh semua orang. Ya, dari Dinas Pariwisata sendiri sudah memberikan dukungan kepada saya juga saat itu untuk bisa menjadikan kegiatan ini menjadi event tahunan untuk Kota Ambon. Dan memang juga sudah disetujui oleh Bapak Wali Kota bahwa akan dijadikan sebagai event tahunan karena menambah nilai budaya bagi Kota Ambon sendiri. Seperti itu.
Wah, Jadi cukup perbedaannya menarik sangat banget. besar. Nelayan juga cukup senang karena kegiatan yang memang kegiatan mereka yang memang tadinya hanya biasa-biasa saja bisa jadi satu kegiatan yang besar, satu kegiatan yang memang saat ini sudah menjadi perhatian dari semua orang. Apalagi sudah dikemas dalam satu kegiatan adat dan budaya. Nah, itu juga sudah menambah nilai-nilai budaya bagi negeri itu sendiri, bisa mengangkat negeri itu sendiri, budaya dari negeri itu sendiri. Ya, seperti itu. Oke, berarti cukup antusias masyarakat pun juga banyak ya Bu ya untuk menantikan Festival Sontong ini sendiri gitu. Banyak, sangat banyak Bu. Ya, nah ternyata jawaban Bu Anet ini tadi juga sudah menjawab pertanyaan dari Tamia Azahranur nih Bu. Ada yang bertanya tadi, keunikan dan khas dari Festival Sontong itu apa? Nah, Tamia Azahra ini merupakan mahasiswi perikanan dari Unhas Bu, dan sudah terjawab ya Tamia. Ini keunikannya tadi apa sudah dijawab oleh Bu Anet. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, teknis penangkapan sontongnya ini gimana Bu? Ya, jadi secara teknisnya itu penangkapan sontong yang dilakukan dalam kegiatan festival ini yaitu nelayan menggunakan ini yang unik nih, ini yang unik. Ini tidak pernah terjadi dimanapun di Maluku, di Indonesia, dimanapun tidak pernah terjadi. Karena baru pertama kali kegiatan ini terjadi di Indonesia. Saya berpikir mungkin ini di dunia juga tidak pernah terjadi kegiatan ini. Karena saya sendiri juga masih agak belum bisa move on ya Bu ya, karena wah kegiatan ini memang luar biasa ya. Jadi secara teknis penangkapan sontong ini dilakukan dengan cara nelayan menggunakan perahu dan menggunakan lampu Petromax ya. Jadi lampu itu kemudian digantung di dalam perahu, itu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa didesain sedemikian rupa oleh para nelayan. Jadi lampunya itu ada di sisi kiri kanan, itu banyaknya lampu itu sekitar 3-4 lampu, bisa juga 6 sebenarnya, mungkin lebih bagus karena semakin terang maka sontongnya itu semakin banyak. Karena cahaya lampu ini yang menarik perhatian sontong ya. Jadi setelah perahu dan lampu ini disiapkan, kemudian nelayan menuju ke tengah lautan, ke area di mana sontong itu berada. Maka mereka mengumpulkan sontong itu di situ. Kemudian setelah sontong itu sudah berada dalam jumlah yang banyak di bawah lampu perahu tadi, kemudian mereka mengantar secara perlahan-lahan sampai ke tepi pantai. Proses pengantaran ini juga tidak sembarangan, belum tentu, karena dari semua nelayan ini belum semuanya itu yang bisa melakukan proses pengantaran ini sampai ke tepi pantai. Jadi ada nelayan yang memang sudah ahli, sudah sangat profesional dalam proses pengantaran masuk sontong ini. Kalaupun bisa mengantarkan, mereka mungkin bisa hanya mengantarkan sampai ke pinggiran pantai, belum sampai ke tepi pantai. Jadi masih berada di lautan. Nah, di situ ada nelayan yang memang sudah kami siapkan di situ untuk melakukan proses pengantaran itu sampai ke tepi pantai dengan jumlah sontong yang sangat banyak. Ya, ini kegiatan ini yang sangat unik. Ini belum tentu semua orang tahu. Proses kegiatan ini yang sangat menarik perhatian masyarakat. Kok bisa diantar dari tengah laut secara perlahan-lahan sampai ke tepi pantai? Ini yang susah. Belum pernah terjadi dimanapun. Kalau untuk sekedar tangkap sontong saja, semua nelayan tahu. Kita juga bisa. Hanya untuk sekedar tangkap sontong. Tapi kalau untuk melakukan proses pengantaran sampai ke tepi pantai, belum tentu ada yang bisa. Di sini hanya ada beberapa nelayan di wilayah ini juga yang benar-benar ahli dalam proses pengantaran ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang saya sudah melihat, saya sudah menyaksikan sendiri, ada beberapa nelayan pun yang memang
dikatakan juga memang sudah bisa melakukan proses pengantaran ini, namun untuk mengantar masuk sampai ke tepi pantai gagal, sontongnya balik lagi ke tengah lautan, seperti itu. Jadi memang benar-benar harus orang yang profesional untuk bisa antar sampai ke tengah laut. Mungkin semua nelayan bisa bilang bahwa proses pengantaran ini gampang, kita bisa, tapi coba dibuktikan. Belum tentu bisa sampai masuk dalam jumlah yang banyak sampai ke tepi pantai. Ini agak sulit dan memang hanya bisa terjadi di negeri Hukurila ini dan negeri Kilang. Ya, karena dalam kegiatan festival ini saya melibatkan ada nelayan tetangga juga yang memang yang memang sering melakukan kebiasaan antar dan timba sontong ini. Mereka juga saya libatkan untuk bergabung dalam kegiatan festival sontong ini karena mereka juga merupakan nelayan binaan saya di situ. Nah, di situ juga tujuannya supaya mereka bisa membangun komunikasi yang baik, menjalin hubungan yang baik di antara para nelayan. Sebenarnya saya juga mau libatkan beberapa, cuman mereka tidak ahli, mereka tidak biasa melakukan proses antar dan timba sontong ini. Yang cuman ahli dalam proses kegiatan ini yaitu di dua negeri ini. Seperti itu Ibu prosesnya. Oke. Jadi cukup harus menggunakan yang profesional ya Bu. Nah, pengen tahu nih Bu saya, sebenarnya di Hukurila ini ada berapa sih Bu nelayan yang ada di sana dan yang berkontribusi dalam festival sontong ini ada berapa nelayan? Ya. Jadi di Hukurila sendiri itu ada 67 nelayan. Secara keseluruhan ada 67 nelayan. 67 nelayan ini 30 nelayan itu nelayan tuna, pancing tonda, dan sisanya itu nelayan pursain dan nelayan jaring dasar. Jadi yang terlibat dalam kegiatan festival sontong ini yaitu nelayan tuna, nelayan yang memang sering melakukan pancing sontong untuk umpan saat mereka melakukan penangkapan ikan tuna. Jadi ada sekitar 20-an yang 20 lebih yang terlibat dalam kegiatan festival sontong ini. 20 ya Bu. Nah, ya, Bu ternyata Bu tadi dengan sistem penangkapan yang Ibu jelaskan tadi itu juga sama nih Bu dari salah satu Minamania Ricardo Verza. Ternyata sistem atau teknik penangkapannya itu hampir sama dengan penangkapan ikan puri dan ikan baronang menggunakan perahu kecil dengan serokan berbentuk segitiga. Katanya sih di daerahnya dia unik gitu Bu, sama-sama uniknya gitu. Ya. Tapi mungkin maaf ya Bu ya, maaf Pak Ricardo, tapi mungkin proses penangkapan di tengah lautnya mungkin sama ya. Tapi yang paling unik itu proses pengantarannya itu. Proses pengantarannya itu belum tentu semuanya bisa. Iya. Itu agak susah di situ. Saya sendiri yang menyaksikannya, saya agak sedikit, wah ternyata memang kelihatannya gampang ya, tapi pada saat melakukannya agak susah ya. Proses pengantarannya itu belum tentu semua orang bisa antar, tapi belum tentu sampai dalam jumlah yang banyak di tepi pantai. Itu yang susahnya di situ ya, uniknya di situ. Uniknya di situ. Jadi proses pengantarannya gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin proses pengumpulannya dengan menggunakan lampu itu semua orang bisa, karena untuk ikan puri sendiri kan otomatis dia juga sangat dia juga fototaksis ya Bu ya, dia menyukai cahaya sama seperti sontong ini ya. Jadi proses pengumpulannya di tengah laut mungkin sama, prosesnya mungkin sama. Tapi kalau untuk proses pengantarannya itu mungkin agak sulit. Kelihatannya gampang, tapi saat kita lakukan itu memang sulit. Saya menyaksikannya juga dan saya memang oh iya ya ternyata kelihatannya gampang, tapi coba dari tengah lautan antar pelan-pelan sampai ke tepi pantai. Bisa, apa memang bisa dengan jumlah yang banyak itu bisa sampai di situ yang sulit. Banyak sekali orang ya, banyak masyarakat, banyak toko-toko yang datang pada saat itu juga agak sedikit kebingungan. Wah, ternyata bisa ya, gitu. Dan itu hanya terjadi di dua negeri ini. Ya. Oke, ya. Bu, dengan jumlah 20 nelayan profesional yang bisa mengantarkan sontong sampai ke tepi ya Bu ya.
total tangkapan sontongnya itu ada berapa, Bu? Untuk total tangkapannya, jadi tangkapannya itu cukup banyak. Itu hampir dari hasil festival Sontong kemarin hampir 2 ton, hampir 2 ton, karena sangat banyak. Proses pengumpulannya di tepi laut sampai pengantarannya itu sangat banyak, hampir 2 ton, hampir 2 ton. Oke. Nah, Bu, 2 ton ini kan Ibu sempat cerita juga, Bu, kalau Sontong ini tuh musiman ya, Bu, ya, makanya di puncaknya ini di bulan November, makanya kenapa di Festival Sontong ini diadakannya di November kemarin gitu ya, Bu? Iya. Jadi Sontong ini sebenarnya ini banyak, setiap saat itu ada. Tapi untuk Sontong yang dihasilkan dari kegiatan Festival Sontong ini memang dia ada hanya di musim di bulan Oktober, November dan Desember. Ya, Sontong ini itu puncaknya itu memang banyak dari Oktober, November, Desember. Namun puncaknya yang sangat banyak itu ada di bulan November. Jadi kenapa kita lakukan di bulan November? Ya memang karena kita berpikir bahwa memang ini waktu yang tepat dengan jumlah Sontong yang banyak, dengan waktu yang memang sudah diperkirakan pada saat bulan November itu di tanggal 22 itu bulannya gelap, maka kegiatannya kita lakukan di bulan November karena memang puncaknya di situ, seperti itu. Oke. Nah, Bu, untuk tanggapan nelayan sendiri nih, Bu, dengan tangkapan yang 2 ton ini tanggapan mereka gimana sih, Bu? Apakah kedepannya akan dilanjutkan atau mereka merasa senang nih, Bu, karena tangkapannya banyak dan hasil penjualannya juga cukup lumayan gitu, Bu? Ya, tanggapan mereka sih sangat senang ya, Bu ya, karena memang hasilnya juga banyak. Dan memang bisa membantu mereka juga karena dalam kegiatan ini juga bisa membantu mereka karena ada satu permasalahan yang mereka hadapi juga karena untuk nelayan tuna sendiri kan mereka membutuhkan rumpon ya di tengah lautan. Jadi ini juga sangat membantu mereka karena dengan hasil kegiatan Festival Sontong ini bisa membantu para nelayan untuk bisa membuat alat bantu penangkapan ini, rumpon ini. Jadi mereka sangat senang. Mereka sangat senang bisa kegiatan ini bisa memberikan satu satu tanda mata ya begitu ya, bisa memberikan hasil yang baik bagi mereka, membantu mereka untuk bisa membantu mereka dalam permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu, Ibu. Oke. Nah, Bu, kalau penjualannya sendiri dihargai berapa sih, Bu? Dan mungkin boleh diinformasikan ke Minamania selain ke perusahaan, kemana lagi nih, Bu? Sontong yang hasil ditangkap di Festival Sontong ini dijual kemana? Apakah ada masyarakat juga yang menantikan nih, Bu, hasil panen Sontong yang dibilang Ibu bahwa panenan di bulan Oktober sampai Desember ini kualitasnya cukup baik gitu? Jadi pemasarannya dari hasil kegiatan Festival Sontong ini, di kegiatan itu kan yang hadir dalam kegiatan itu ada masyarakat, ada papalele ikan, dan juga ada tokoh-tokoh yang memang mungkin tertarik dalam kegiatan ini. Jadi pada saat kegiatan Festival Sontong ini dilaksanakan, terus kemudian hasil yang diperoleh ini juga sangat banyak, maka di situ saya kan lagi dalam kegiatan ini saya membentuk satu tim khusus di situ untuk kegiatan Festival Sontong ini. Jadi tim ini yang nantinya menangani hasil dari kegiatan Sontong ini. Satu tim khusus itu saya namakan tim pemasaran di situ ya. Jadi hasil kegiatan ini langsung dijual oleh tim pemasar ini ke papalele ikan, ke masyarakat yang memang saat itu ada di situ mau membeli. Masyarakat ini adalah ternyata mereka itu pemilik restoran, pemilik restoran seafood yang ada pada saat itu. Pada umumnya adalah orang-orang Cina ya, Ibu ya.
Jadi saat itu mereka juga hadir dan tim pemasar ini langsung memasarkan hasil kegiatan Festival Sontong ini ke Papa Lele Ikan dan juga ke para toko-toko pemilik restoran ini. Kemudian sontong yang sisanya langsung dijual ke perusahaan, karena ada satu perusahaan di sini yang memang menangani, yang memang menerima pembelian penjualan sontong. Semuanya langsung dijual ke Papa Lele Ikan dan perusahaan. Nah, seperti itu. Oke, untuk rupiahnya Bu mungkin bisa diinformasikan juga mereka mendapat berapa gitu. Mungkin dalam 30 kilo paketannya berapa gitu. Mungkin nanti di tahun depan siapa tahu ada yang tertarik pengen menyaksikan di sana terus membeli juga gitu Bu. Iya. Jadi satu loyang itu hasil festival yang kami dapat kemarin itu hampir 10 juta. Hampir 10 juta dari hasil festival Sontong kemarin. Jadi satu loyang itu kita jual seharga 250.000 sampai dengan 300.000. Itu dalam kegiatan Festival Sontong ini. Jadi untuk hasil yang kami peroleh kemarin hampir 10 juta. Itu dari hasil kegiatan Festival Sontong. Oke, nah Bu, rencana tahun depan Ibu akan dikonsep seperti apa Bu Festival Sontongnya ini? Apakah sama atau ada inovasi baru nih? Mungkin apakah adanya dikembangkan ke ranah wisata juga gitu? Ya, untuk tahun depan ini kami rencananya akan masih melaksanakan kegiatan ini. Cuman ada sedikit mungkin ada kerjasama juga dengan Balai Pelatihan dan Penyelam Perikanan Ambon juga. Khususnya Pak Apu juga sangat tertarik karena beliau saat itu dari malam menyaksikan kegiatan itu dari malam sampai pagi dan benar-benar beliau sangat tertarik dengan kegiatan ini. Jadi kemungkinan mungkin tahun depan kita akan mengubah sedikit konsep aja. Konsepnya itu mungkin dari proses pengantaran di tepi pantai itu kita ada rubah sedikit di proses timbanya. Karena mungkin kita akan rencananya akan sontong-sontong yang tadi diantar itu mungkin dilakukan penimbangan satu kali saja, namun sisanya kita akan melepaskannya di tepi pantai, melepaskan jadi dari ujung pantai sampai ke ujung pantai, di situ semuanya sontong. Nah, mungkin kita akan membuatnya sedikit spektakuler di situ, akan melibatkan mungkin dari semua pihak mungkin hadir di situ bisa menyaksikan supaya mereka memang supaya bisa tahu bahwa memang potensi sontong di atas ini sangat banyak dan mungkin kita akan melibatkan beberapa nelayan-nelayan tetangga juga di situ. Tapi prosesi adat itu akan tetap dilaksanakan, akan dimasukkan, akan dikemas dalam kegiatan ini supaya kelihatannya sakral, kelihatannya agak sedikit unik dan berbeda, bisa menjadi ajang pariwisata bagi para turis, karena kemarin juga ada yang dari luar menyaksikan kegiatan ini dan mereka sangat senang. Bahkan kemarin ada dari salah satu dari Belanda ya kalau tidak salah, kemarin mereka juga ada sempat di negeri itu menyaksikan cakalele dari negeri, tarian cakalele dari negeri Gorilla ini, dan mereka sudah menyampaikan bahwa tahun depan mereka mungkin akan mau menyaksikan, mereka akan hadir dan menyaksikan kegiatan ini karena sangat unik menurut mereka. Kok bisa seperti itu katanya. Makanya langsung saya menyampaikan bahwa kenapa saat itu tidak bersama-sama dengan kami, cuman ya mungkin karena satu kesibukan yang mereka tidak bisa menyaksikan dan mereka sangat menyesali itu. Mereka menyampaikan bahwa mungkin kemungkinan tahun depan mereka akan hadir untuk menyaksikan kegiatan ini. Itu saja sudah bisa menambah nilai pariwisata dari negeri Gorilla ini sendiri. Gorilla. Wah, berarti ini ya Bu ya. Jadi nggak cuma masyarakat lokal saja, ternyata masyarakat mancanegara juga tertarik nih untuk menyaksikan Festival Sontong. Jadi Minamania yang pengen datang langsung ke Ambon atau tepatnya di negeri Gorilla, nanti di bulan November ya Bu ya, akan ada Festival Sontong lagi. Festival Sontong di bulan November.
Oke. Nah Bu, apakah nelayan di sana ini komoditas utamanya adalah sontong atau ada komoditas lainnya lagi Bu? Jadi nelayan di negeri Hukurila ini adalah nelayan tuna sebenarnya. Mereka itu merupakan nelayan pancing tonda yang kesehariannya itu mencari tuna. Jadi komoditas yang ada di negeri Hukurila ini bukan saja sontong, ada tuna, baby tuna, cakalang, ada ikan momar kawalinya juga karena ada nelayan persain di atas, tapi juga ada ikan karang, karena di atas itu banyak sekali terumbu karang. Negeri Hukurila ini kan dulunya terkenal dengan negeri pariwisata karena negeri ini banyak sekali tempat-tempat pariwisata yang sangat bagus dan banyak sekali turis yang datang untuk menikmati tempat-tempat pariwisata yang ada di negeri ini. Ya, mereka juga sangat menyukai ada terumbu karangnya, ada gua-guanya. Jadi ada banyak sekali, bukan saja potensi kelautan dan perikanan yang memang luar biasa besarnya di atas, namun di atas juga ada potensi pariwisata yang sangat besar dan memang sangat perlu untuk dikembangkan supaya bisa memajukan negeri ini sendiri. Gitu. Oke, jadi nggak cuma hanya sontong tapi juga banyak ya Bu ya? Iya. Nah, jadi Bu, ada juga ikan karang, namun ada juga ikan puri. Ikan puri ini juga adanya di musim tertentu. Jadi memang Hukurila ini bukan saja potensi ikan tuna, potensi baby tuna, cakalang, maupun ikan karang, sampai sontong. Namun dia juga ada punya satu potensi, yaitu potensi ikan puri. Dan ikan puri ini hanya ada pada bulan tertentu saja. Saya juga sempat menyaksikan, saya juga sempat menimba, mengikuti proses timba ikan puri ini. Jadi ikan puri ini muncul pada bulan Juli kalau tidak salah, waktu itu bulan Juli, ya bulan Juli atau Agustus itu. Hanya selama seminggu ikan puri ini. Saya juga sempat kaget, wah ternyata ada juga potensi ikan puri di sini. Dan di situ saya sempat bersama-sama dengan nelayan untuk melakukan proses timba ikan puri itu lagi. Tapi proses potensi ikan purinya ini hanya selama seminggu saja. Seperti itu Ibu. Okay. Jadi memang di Hukurila ini potensinya cukup banyak dan jatuhnya ini potensi-potensi di sana ini musiman ya Bu ya, kayak misalkan sontong yang paling tinggi panenannya itu di bulan November. Terus tadi puri itu di bulan Juli. Ada lagi nggak Bu komoditas-komoditas lainnya yang seperti itu mungkin yang selama Ibu mendampingi para nelayan di sana itu ada hal-hal yang mungkin yang bisa di-share juga ke Minamania gitu Bu? Banyak sih sebenarnya potensi ikan karang, ikan kerapu, karena di situ juga banyak terumbu karang. Jadi banyak sekali komoditas-komoditas yang ada di negeri Hukurila ini sendiri. Seperti itu. Oke. Nah Bu, kembali ke festival sontong lagi ya Bu ya. Saya pengen tahu nih Bu, sebenarnya nelayan di sana ini sebelum adanya festival sontong yang lainnya ini tuh umumnya nih dijual kemana aja Bu? Apakah ada yang dimanfaatkan sebagai olahan ikan atau seperti apa Bu? Halo Ibu, mohon maaf suaranya kurang terdengar. Masih di mute? Oh ya, maaf Bu, boleh di Oke, iya. Oke, mungkin ada sedikit kendala di Ibu Anet. Nah, sambil menunggu Bu Anet masuk kembali ke tayangan Instagram kali ini, nah mungkin para Minamania juga tertarik untuk bergabung atau
tertarik nih nantinya ke depannya datang langsung ke Festival Sontong, karena memang ini cukup menarik banget ya Minamania dan unik gitu. Jadi memadukan antara kegiatan perikanan dengan adat istiadat yang di sana. Jadi tidak meninggalkan, istilahnya tidak meninggalkan budaya yang ada di Ambon gitu. Oke, ini Bu Anet sudah tersambung kembali. Mungkin saya ulangin pertanyaannya lagi ya Bu ya. Agak sedikit terkendala dengan sinyalnya, jadi baik, tidak apa-apa Ibu. Suara saya jelas Ibu? Halo Bu Anet. Ya. Iya Bu, halo, Ya. bisa kedengaran Bu? Terdengar, oke. Ibu, mungkin saya ulangin pertanyaan yang tadi sempat tertunda ya Bu, belum terjawab juga dengan Ibu gitu. Nah Bu, untuk Sontong sendiri Bu, apakah nelayan-nelayan ini sebelum adanya festival ini mereka memanfaatkan sebagai apa sih Bu umumnya gitu? Apakah hanya dijual secara segar aja ke restoran atau ke tempat penampungan ikan, atau mereka juga memanfaatkan sebagai olahan ikan gitu Bu? Ya, jadi untuk hasil sontong sendiri itu nelayan di atas itu memanfaatkannya selain untuk dijual ke pasar, mereka memanfaatkannya itu sebagai bahan makanan. Ada yang memang diolah sebagai produk-produk yang mungkin bisa dijual untuk menambah pendapatan mereka. Namun ada juga yang mereka olah sebagai bahan makanan pada saat musim timur. Jadi sontong itu selain dijual, mereka ambil, kemudian mereka olah, mereka jemur, kemudian mereka simpan. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai bahan pada saat musim timur, pada musim ikannya lagi susah, seperti itu. Namun ada juga produk mereka buat dalam satu produk yang namanya keripik sontong juga, itu sangat enak sekali. Dan kemarin pada saat kegiatan festival sontong itu sempat mereka membuat produk itu dan mereka jual, dan memang hasilnya lumayan bisa menambah pendapatan bagi para ibu-ibu nelayan ini. Demikian Ibu. Jadi tidak hanya memberdayakan nelayan saja yang di sana untuk menangkap ikan, tapi para ibu-ibu nelayan juga diberdayakan ya Bu, diberdayakan untuk kegiatan pengolahan ikan. Apalagi ini sontong kayak kemarin. Jadi bukan hanya dapat pendapatan dari penjualan sontong secara segar saja, tapi dari olahannya pun juga pendapatannya bertambah gitu. Iya, jadi kemarin itu mereka juga mendapat pendapatan dari hasil pengolahan produk ini. Itu sangat membantu nelayan juga, dan memang sampai sekarang mereka masih tetap melakukan pengolahan terhadap produk tersebut, karena banyak pesanan juga yang mereka dapat sampai saat ini, sehingga bisa menambah pendapatan bagi para ibu nelayan itu sendiri. Oke, berarti dari Festival Sontong ini bukan hanya menyajikan festivalnya saja dengan olahan ini, sekarang ada multiplier efeknya ya Bu ya. Jadi banyak pemesan untuk pesan keripik sontong yang tadi gitu ya Bu. Banyak yang pesan Bu, dari mungkin saat itu dari para tamu undangan mungkin yang hadir pada saat kegiatan festival sontong itu, mereka mencoba untuk membeli produk tersebut dan mungkin dirasakan sangat enak. Kemudian ada pesanan juga, selain itu juga dari teman-teman kantor juga di kantor yang memang saat itu merasakan produk tersebut dan mungkin enak, akhirnya dipesan juga sampai sekarang ini. Jadi mereka sampai saat ini masih tetap melakukan kegiatan pengolahan sontong pada produk-produk yang memang sangat laris untuk dijual. Seperti itu ya. Oke, wah menarik banget ini, ternyata dari Festival Sontong ini banyak sekali yang bisa kita ambil ya Bu ya, dari adatnya, terus penghasilan para nelayan juga cukup meningkat gitu, dan kedepannya ini akan menjadi event tahunan.
Oke, Minamania, setelah mendengar jawaban dari Bu Anet tadi, ini merupakan salah satu contoh pentingnya penyuluhan dalam membangun perikanan Indonesia. Semua yang telah dilakukan oleh Bu Anet ini tujuannya untuk mendampingi serta mengembangkan usaha para pelaku utama kelautan dan perikanan yang kali ini merupakan para nelayan. Tentunya di luar bahasan Festival Sontong ini kita akan juga ada beberapa peran lain yang telah dilakukan oleh Bu Anet sebagai penyuluh perikanan. Salah satunya adalah memfasilitasi pendaftaran kartu Kusuka. Nah, kartu Kusuka ini merupakan kartu identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kartu ini wajib dimanfaatkan KKP sebagai program perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan. Jadi, untuk profesi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan sampai petambak garam pun berhak memiliki kartu ini. Nah, Bu Anet, yang ingin saya tanyakan, Bu, apakah nelayan di sana telah didaftarkan Kusuka, Bu? Ya, jadi untuk nelayan di negeri Hukurila sendiri itu sudah hampir 95%. Mereka semuanya sudah memiliki kartu Kusuka dan semuanya tervalidasi. 5%-nya itu kemungkinan karena mereka datanya tidak sesuai dengan Dukcapil. Karena hampir sebagian besar nelayan itu juga memiliki data yang memang bermasalah. Jadi untuk nelayan Hukurila sendiri 95% itu sudah memiliki Kusuka dan memang Kusuka ini sangat membantu mereka karena menurut mereka selain menjadi identitas nelayan kartu Kusuka ini, namun sudah sangat membantu mereka dalam menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah perikanan. Selain itu juga bisa membantu mereka untuk mengakses permodalan melalui Kurbank. Seperti itu. Jadi ada beberapa nelayan yang memang menyampaikan kepada saya bahwa mereka itu terkendala dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Jadi mereka sangat berterima kasih dengan adanya Kusuka yang memang sudah mereka miliki saat ini. Karena sangat membantu mereka untuk bisa menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Nah, seperti itu, Ibu. Oke, jadi efeknya ini juga selain apakah ada, Bu, efek-efek yang lain selain para nelayan yang sudah mendaftarkan kartu Kusuka ini yang sudah menyekolahkan anak-anaknya, apakah ada efek-efek yang lain, Bu, yang telah dirasakan oleh nelayan? Ya, mungkin dalam proses kemarin ya, ini untuk khusus Hukurila sendiri saya tidak tahu dengan dengan wilayah yang lain, tapi khusus untuk negeri Hukurila sendiri kemarin itu kan sempat ada masalah dengan masalah BBM juga. Setelah saya koordinasi dengan pihak SPBU, dari SPBU sendiri meminta bahwa mereka harus mempunyai identitas nelayan sendiri. Ya, mempunyai identitas nelayan sendiri dan kemudian mereka meminta kartu nelayan, kartu Kusuka ini. Saya mencoba memasukkan data kartu Kusuka dan KTP nelayan ke pihak SPBU dan pada saat itu mereka bisa mengakses BBM. Seperti itu. Walaupun memang masih secara sembunyi-sembunyi ya Ibu ya, tapi setidaknya mereka sudah bisa mengakses BBM. Banyak sekali manfaat dari kartu Kusuka ini bagi mereka. Seperti kemarin juga ada bantuan BLT juga, BLT khusus BBM bagi nelayan juga. Itu mereka juga sebelum mengambil BLT itu mereka harus menunjukkan kartu Kusuka dulu ya, dan kemarin mereka juga sangat senang karena untuk pengambilan bantuan BLT ini kan mereka sudah punya kartu Kusuka, jadi memang sangat membantu. Jadi bukan saja sebagai identitas nelayan, namun sudah sangat membantu mereka dalam hal-hal yang bisa menyelesaikan seluruh permasalahan mereka. Seperti itu, Ibu. Oke, jadi memang banyak ya, dan ini wajib dimiliki para pelaku usaha dan pelaku utama. Nah, Bu, sebagai penyuluh, pelatihan apa saja sih, Bu, yang sudah difasilitasi oleh Bu Anet untuk nelayan yang Ibu bina gitu, Bu? Iya, jadi untuk di negeri Hukurila sendiri ada beberapa pelatihan-pelatihan yang memang yang sudah dan nantinya akan dilaksanakan. Jadi yang sudah dilaksanakan ini itu ada pelatihan terkait mesin tempel. Ya, karena hampir sebagian besar kan nelayan di atas adalah nelayan pancing tonda yang memang menggunakan kapal dengan memakai alat bantu
penangkapan seperti mesin tempel, motor tempel. Jadi motor tempel ini kan sudah merupakan nyawa kedua bagi nelayan di negeri Ukurila ini. Kalaupun mesin tempel ini mati, maka matilah sudah pencarian mereka di saat itu. Jadi saya mencoba saat itu berkoordinasi dengan pihak Yamaha Motor Tempel, yaitu PT Hasrat Abadi, dengan pimpinan outletnya, dan beliau bersama dengan seluruh pihak dari bersama juga dengan pimpinan Yamahanya, mereka melakukan kegiatan di negeri Ukurila ini. Jadi melakukan satu kegiatan yang namanya champion. Jadi ada beberapa kali champion dilakukan di negeri Ukurila ini, namanya champion on the spot. Jadi selain memperkenalkan produk-produk Yamaha motor tempel mereka, namun mereka juga melatih para nelayan untuk bagaimana caranya mengatasi kerusakan, terus bagaimana cara merawat dari mesin tempel tersebut. Di negeri Ukurila sendiri memang ada salah satu bapak yang memang bisa mengatasi, memperbaiki kerusakan dari mesin tersebut. Ya, jadi kalaupun bapak itu tidak hadir, otomatis mesin itu rusak, mesin itu tidak bisa diperbaiki, dan pada akhirnya nelayan itu pun tidak bisa mencari. Makanya saya berusaha agar semua nelayan ini, walaupun tidak mahir seperti yang ahlinya, seperti yang orang yang profesionalnya, tapi setidaknya mereka sudah bisa mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi kerusakan dari mesin tersebut, walaupun tidak semahir ahlinya. Dan pada saat itu dari pihak Yamaha pun sangat senang ya, karena kita bisa membangun kerjasama yang baik di antara nelayan dan pihak Yamaha. Mereka bisa memperkenalkan produk mereka, juga nelayan juga bisa mendapat ilmu dari mereka terkait dengan cara merawat dan memperbaiki mesin motor Yamaha ini. Dan pada akhirnya secara perlahan-lahan nelayan itu sudah bisa mengerti, sudah bisa memahami sedikit tentang cara mencampur oli yang baik, cara menggunakan produk yang baik untuk mesin tempel yang mereka gunakan. Juga untuk pelatihan kemarin itu ada satu pelatihan juga, pelatihan BST. Itu yang dilaksanakan oleh PPN. Itu kami juga mendapat informasi dari pihak PPN. Di situ PPN Ambon, di situ saya melibatkan mengikut sertakan semua, ada beberapa nelayan di atas, termasuk juga anak-anak nelayan di situ. Oke, ya, jadi banyak nggak cuman bukan hanya nelayan, ya, tapi juga anak-anak nelayan juga diberdayakan juga ya Bu ya? Iya, jadi bukan saja nelayannya saja yang saya mengikut sertakan dalam kegiatan pelatihan BST secara gratis ini, namun anak-anak nelayan di situ juga yang saya mengikut sertakan di situ. Memang anak-anak nelayan di situ hampir semuanya itu sekolah perikanan SMA, cuman karena keterbatasan biaya akhirnya mereka belum melanjutkan. Makanya saya berpikir untuk mengikut sertakan mereka dalam kegiatan pelatihan BST ini supaya mereka bisa mendapat sertifikatnya. Nah, di situ mungkin bisa membantu mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau apapun seperti itu. Wah, cukup menarik ya Bu. Ternyata ini peran penyuluh ini cukup besar banget ya. Nah, Minamania, semoga para penyuluh perikanan di Indonesia juga terinspirasi dengan Bu Anet, dan semangat terus untuk para penyuluh perikanan yang sudah senantiasa melayani para pelaku utama dan pelaku usaha. Nah Bu, ternyata kita sudah ngobrol nih, udah hampir 1 jam nih Bu. Kita sudah ada di penghujung acara. Nggak kerasa ya Bu ya, kita ngobrol panjang lebar gitu. Semoga apa yang disampaikan Bu Anet ini bisa menjawab rasa penasaran Minamania seputar Festival Sontong dan juga peran para penyuluh perikanan gitu. Kalau Minamania pengen berkomunikasi lebih lanjut dengan Bu Anet, baik itu komunikasi secara langsung, tanya jawab secara langsung, atau mau bekerja sama untuk kelancaran Festival Sontong di tahun depan, bisa langsung menghubungi nomor yang sudah kami pin di bawah ini. Dan buat Minamania yang belum sempat mengikuti dari awal tayangan ini, bisa disaksikan melalui YouTube Konseling Perikanan.
Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu di Indonesia. Selamat memperingati Natal juga dan Tahun Baru di tahun 2023. Jangan lupa untuk stay tune terus agenda Ruang Konseling Puslatlu KP. Terima kasih untuk Minamania yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Nantikan Ruang Konseling di episode selanjutnya. Saya Amalia Ratri dan Ahneta Lohena Pasi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.